Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya membawa kabar gembira untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda berikan tadi. Tapi apakah itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas, Jepang memiliki kuasa penuh terhadap negara kita Indonesia, dan Jepang sudah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum memiliki kekuasaan penuh terhadap negara kita. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta bantuan kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, benar sekali. Saya sangat setuju. Karena menurut saya sekarang merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para kaum muda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil kegiatan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Bapak, ada di dalam, mau ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, baik. Boleh kalau gitu masuk aja silakan. Bu, yuk. Duduk silakan. Kalau silakan diminum dulu. Baik. Ada apa ini rame-rame ke rumah saya? Saya dengar dari istri saya tadi ada yang ingin dibicarakan. Begini Bu, ada yang ingin kami bicarakan bahwa Jepang telah mundur dari sekutu. Jadi otomatis ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kedatangan kami sini adalah untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu secepatnya. Setelah nanti saya rundingkan bersama anggota PPKI. Tidak bisa. Tidak bisa, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Apa kalian tidak memikirkan risiko yang akan kita terima apabila kita memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa Indonesia. Nanti saja setelah kita rundingkan dengan anggota PPKI yang lain. Berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu, karena itu akan menghalangi rencana kita, dan Jepang akan menghalangi rencana kita untuk Indonesia merdeka. Tapi itu salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia, menggunakan PPKI. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Waalaikumsalam. Jadi ada apa kedatangan Anda rame-rame seperti ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita mengingat cara terbaik dulu? Tidak ada waktu lagi. Ini adalah waktu yang tepat untuk segera memproklamasikan Indonesia sebelum penjajah datang kembali. Ya sudah, kalau begitu kami akan membicarakan ini terlebih dahulu. Mendingan kalian untuk para pemuda silakan pulang terlebih dahulu. Biarkan kami, para orang-orang tua sini yang membicarakan mengenai hal ini. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara itu, Soekarno meminta golongan tua untuk tetap berada di kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Akan tetapi, Soekarno pun menolak untuk menuruti keinginan golongan muda dan masih meragukan kebenaran berita tersebut. Jadi apa alasan para pemuda itu datang kemari? Jadi seperti ini, mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah seharusnya kita akan adakan dulu sidang PPKI sebelum kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya berpikiran juga sama seperti itu, tapi mereka memaksa kita untuk segera memproklamasikan. Lantas apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda mendesak kita untuk segera melakukan itu, Bu. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Pada malam harinya pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi gimana ya? Gimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya sangat terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Waalaikumsalam. Iya. Mau cari Bapak ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Pak? Ada apa ya kalian tengah malam gini sudah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf lagi-lagi datang seperti ini malam-malam mengganggu istirahat Anda. Sebenarnya tujuan kami ingin bawa Anda keluar kota. Memangnya kemana? Karawang. Bagaimana kalau kami tidak mau? Waktu Tuan, ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Jadi Bapak ingin pergi keluar kota? Boleh saya ikut nggak Pak? Akhir-akhir ini saya khawatir, saya takut terjadi hal-hal yang enggak sama Bapak. Silakan. Maaf, apakah sudah selesai? Kita harus cepat pergi. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tunggu apa lagi? Ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Hei, apa-apaan sih kalian ini? Memang nggak ada cara lain yang lebih halus? Dengar Bu, kami ingin Indonesia agar cepat merdeka. Ya nggak bisa. Kalau kalian hanya mengandalkan cara seperti ini, itu tidak akan berhasil. Percayalah sama saya. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah lepaskan saja mereka. Rasanya tidak pantas menahan tokoh nasional seperti ini. Apa-apaan ini? Kenapa tidak dirundingkan secara baik-baik? Baiklah jika itu memang mau kalian untuk dirundingkan secara baik-baik. Ya, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasi? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Meda di Jakarta? Dia orang Jepang yang mendukung kemerdekaan rakyat Indonesia. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer. Pasti akan aman jika di sana. Betul. Baiklah, ayo kita ke sana. Saya setuju. Saya juga. Saya setuju. Saya juga. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf mengganggu waktu istirahatnya Tuan. Kedatangan kami kemari ingin memastikan bahwa apa benar Jepang telah menyerah kepada sekutu.
Tuan, para kaum pemuda terus mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus. Ini memang saat waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi begini Tuan, jika diperbolehkan kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh. Tapi untuk apa? Rencana kita ingin membuat naskah proklamasi di sini, Tuan. Baik, dipersilakan. Mari masuk. Baiklah tuan-tuan, sepertinya di tempat ini kita akan membuat naskah proklamasi. Tapi saya rasa terlalu banyak orang untuk membuat naskah proklamasi di sini. Iya benar, sepertinya hanya Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo yang menyusun teks proklamasi tersebut. Iya, sepertinya kami bisa menunggu di luar. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini Bung, naskah teks proklamasinya. Baik, teks proklamasi sudah ada. Lalu di mana kita akan memproklamasikan teks tersebut? Lapang Ikada. Tidak, itu tidak menjamin keselamatan kita. Maaf, apa boleh saya usul? Bagaimana kalau di rumah saya saja? Ya, ide baik, saya setuju. Saya juga setuju. Iya benar, di sana aman. Saya setuju. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan. Tuan, Ya, apakah hari ini ada pengibaran bendera? tentu saja ada, karena itu merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya belum ada. Bagaimana itu? Apa? Belum ada? Ya betul. Baiklah, kalau gitu akan saya perintahkan Fatmawati untuk menjahitkan. Tolong segera panggilkan Fatmawati. Ada apa Pak? Tiba-tiba memanggil. Jadi begini Bu, kita akan memproklamasikan, tapi belum ada bendera. Tolong jahitkan kain merah dan putih menjadi satu. Jahit sekarang? Ya. Baiklah, akan saya usahakan. Oke. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! 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 Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi satu, kekuatan yang padu, bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu
dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.